artinya tidak lagi dibayarkan. Nah, jadi sifat ini sifat orang mukmin yang beruntung bayar zakat. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun. Mukmin berikutnya yang beruntung adalah mereka yang menjaga-jaga furuj, menjaga-jaga kemaluannya. Artinya mereka tidak melakukan zina, tidak melakukan jalan-jalan menuju zina. Karena kata Rasulullah, kita ini paling banyak dosa pada dua anggota badan. Rasulullah berkata, man yadmanu li baina lihyatai wa baina fakhizai udhamminu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjaga di antara dua rahangnya dan di antara dua pahanya, kujamin dia surga. Orang-orang yang bisa menjaga dosa di antara dua rahangnya, dua rahang lidah, ini dosa terbanyak, dosa paling cepat terjadi. Kita mulut ini kata orang tidak bertulang, kata dokter juga begitu. Gerakannya cepat, meliuk-liuk, menusuk hati. Kadang-kadang ada orang yang diberi kesempatan bertanya, dalam pertanyaan pun sempat-sempatnya untuk menusuk hati gurunya. Itu pun terjadi. Jadi dalam segala suasana orang bisa jatuh dosa lidah berbagai macam. Yang paling sering apa? Ngupat. Atau disebut dengan ghibah. Bahasa Allah dalam Al-Quran humazah. Disebut humazah, hamazah, berhembus. Kenapa Allah sebutkan ghibah dengan humazah? Karena sifatnya dihembus-hembus. Siapa yang hembus? Syaitan. Jadi kita ini terpancing. Kalau sudah duduk berdua, mulai bicarakan orang, itu biasanya ada angin yang berhembus, mangat, lazat. Apalagi korbannya ada beberapa orang. Rasa senang ini dihembus syaitan. Jadi seakan-akan syaitan mengatakan, lanjut, yang ini belum kena, fulan belum kena, lanjut lagi, terus, kata syaitan. Maka disebut humazah. Kadang-kadang disebut ghibah. Kenapa disebut ghibah? Berasal dari bahasa ghaba, ya ghibu, ghaib. Orang mengupat biasanya menunggu orang yang diupat tidak ada di tempat. Orang yang mengupat biasanya menunggu korbannya tidak ada di tempat baru mengupat. Maka kan gaya orang mengupat, Pak, itu lihat kiri kanan. Kalau mengupat di kantor, dia lihat kiri kanan, dia suruh tutup pintu, katup pintu. Jendela-jendela tutup dulu semuanya. Ini ada berita penting. Mulailah disikat habis dalam ruangan itu berdua. Tiba-tiba muncul orangnya. Orangnya muncul di depan pintu, langsung berubah judulnya. Jadi ini tanda-tanda bahwa lidahnya telah berdosa, muncul perasaan tidak enak. Itu sifat dosa. Karena kata Rasulullah, dosa itu ada dua ciri-cirinya. Al-ismu mahaka fi sadrika. Dosa itu selalu membuat hatimu tidak nyaman. Wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Ciri kedua, engkau tidak suka kalau diketahui oleh orang. Jadi dua ciri dosa, selalu membuat hati tidak nyaman. Kita diupat orang, padahal kita tidak tahu orang itu mengupat untuk kita. Ketika dia bertemu dengan kita, wajahnya berubah. Dia merasa tidak enak, padahal kita tidak tahu dia mengupat. Jadi agak melain, bahasa kita agak melain. Dia enggak tahu simpan air wajah. Kiban air wajah, muka. Itu lidah. Yang kedua kata Rasulullah, baina fakhizai, yang bisa menjaga selama hidupnya dosa di antara dua pahanya, yaitu dosa kemaluannya. Kalau lidah itu cenderung pada perempuan, laki-laki juga ngupat, tapi dominan pada perempuan. Kalau di antara dua paha, dominan pada laki-laki. Kenapa? Karena kita dihiasi syahwat oleh Allah. Perjuangan laki-laki menantang syahwat adalah perjuangan terberat, karena itu fitrah.
Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Koyasi laki-laki syahwat berlebihan terhadap perempuan. Tergantung iman. Nabi Yusuf juga punya syahwat. Nabi Yusuf, Allah kasih tahu beliau ini memang betul-betul laki-laki tulen. Buktinya, dia betul-betul suka kepada Zulaikha. Jadi bukan Nabi Yusuf tidak syahwat pada Zulaikha, syahwat. Bahkan Allah memakai kalimat walaqad hammad bihi wa hamma biha. Zulaikha jatuh cinta, cinta mati. Hamma, cinta mati. Hamma itu di atas hubbun, di atas cinta biasa, cinta mati. Enggak nampak lain-lain. Tai kambing pun rasa coklat itu kalau sudah pakai hamma. Zulaikha cinta mati kepada Yusuf. Yusuf pun begitu kata Allah. Yusuf cinta mati pada Zulaikha walaupun dia tahu itu isteri orang. Ada rasa cinta. Allah yang bilang, laqad hammat bi wa hamma biha. Laula ra'a burhana rabbih, seandainya dia tidak melihat bantuan hidayah dari Tuhannya, sungguh dia akan jatuh ke zina. Nah, makanya kita perlu pertolongan Allah di saat-saat genting ingin melakukan maksiat. Pertolongan itu datang dari mana? Dari salah satu penolong hebat kita adalah salat. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, salat penolong. Jadi salat yang berbisik, jangan. Rugi aja kalau begitu salat selama ini, jangan. Kamu begini. Tapi kalau itu sudah tidak ada, jebol. Terjadi maksiat, baru nyesal. Tapi sudah terjadi. Makanya perjuangan laki-laki lebih hebat di saat menahan syahwat. Oh, berzina belum, pacaran sudah. Sedangkan Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Oh, pacaran tidak, nonton filem porno sudah. Sama, wala taqrabuz zina. Oh, belum nonton, baca novel porno sudah. Oh, belum baca, berangan-angan sudah. Jadi inilah yang disasar oleh syaitan pada laki-laki, dosa kemaluannya. Makanya Allah memuji orang-orang yang walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Urusan faraj itu yang dibolehkan hanya kepada isteri-isteri dan kepada budak-budak. Jadi orang saleh itu melampiaskan syahwatnya kepada istrinya. Makanya Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang punya iman, kalau engkau berada di luar rumahmu lalu melihat perempuan a'jabatka yang menarik perhatianmu, di luar nampak perempuan lebih dahsyat daripada isteri kita, tampilannya, casingnya, Pak. Sebenarnya dahsyat isteri kita, perjuangannya, ya, waktu dia berjuang untuk kita, waktu masa-masa kita miskin, yang hebat itu isteri kita. Tapi kecantikan perempuan lain digoda syaitan, nampak lebih hebat, lebih manis, lebih cantik. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau takjub kepada perempuan di luar rumahmu, maka segeralah pulang ke rumahmu. Karena apa yang ada pada dirinya, ada pada istrimu. Itu orang saleh. Makanya orang saleh itu, Pak, dia punya syahwat. Baik dia fikir ustaznya hana syahwat. Makin ustaz, makin degar syahwatnya, Pak. Karena syaitan yang datang bukan lagi model-model syaitan kopral, Pak. Syaitan maijen datang. Makanya kasus-kasus yang paling terbanyak terjadi dianggap saleh, ujung-ujungnya ke situ arahnya. Hanya orang-orang beriman yang bisa bertahan. Dia punya syahwat, tapi dia lampiaskan kepada yang halal saja. Siapa? Azwajihim, isteri-isterinya. Makanya Bapak Ibu maka Allah, kita ini semakin kuat iman, semakin saleh, biasanya semakin membara cinta kita ke isteri. Efeknya apa? Tip-tip tone mana. Makanya jangan heran kalau orang saleh itu banyak anaknya. Karena dia tidak mau jatuh ke yang haram. Istrinya adalah segala-galanya. Jadi kadang-kadang banyak anak bukan pada satu isteri saja. Kadang-kadang begitu. Jadi ini Allah halalkan. Oleh karena itu Allah begitu marahnya kepada isteri yang telah dihalalkan Allah di hari ijab kabulnya, lalu dia mengharamkan dirinya sendiri kepada suaminya.
Allah laknat perempuan ini. Ijab kabul sudah dihalalkan. Seorang laki-laki yang saleh bertahan dari SD, SMP, SMA, kuliah, koas, sampai kapan tunggu lulus PNS. Baru nikah umur 32 tahun. Dari semenjak masa balik, berapa belas tahun sudah dia nunggu. Dia sabar, jangan zina, jangan pacaran. Alhamdulillah, akhirnya dapat. Walaupun masih honor, sudah bisa beli mahar. Ijab kabul terjadi. Di situ dia menghalalkan apa yang telah dia tahan-tahan selama ini. Tetapi apa yang terjadi? Ketika sudah halal, tiba-tiba istri tidak mau melayani suaminya yang halal. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau da'a rajul, kalau ada seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan yang halal, lalu kemudian istrinya fa'abad, enggan, tidak mau, apa yang terjadi? Ditolak salatnya oleh Allah. Istri ini tidak diterima salatnya oleh Allah. Di hadis yang lain, kalau seseorang istri bukan tidak mau, tapi menunda-nunda. Menunda, bukan tidak mau, menunda. Ditunda kerana sedang nonton. Lalu kata isteri, nepreh hati ada, katanya. Contoh barang, Pak. Diaham-aham lagi sama suaminya, tetap keluar. Sudah jam 12, suami akhirnya menyerah, tertidur. Dalam keadaan kesal. Apa kata Rasulullah? La'anat hal malaikah. Isteri itu dilaknat oleh malaikat sampai subuhnya. Dan kalau tidak dimaafkan oleh suaminya, Allah tidak memaafkan isteri itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, salasatun la tartafi'un salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 orang yang salatnya tidak mau naik ke atas kepalanya. Ya, sejengkal di atas kepalanya saja tidak mau naik. Siapa mereka? Salah satunya adalah wamra'atun batat, seorang istri yang sudah meninggal dunia, wa zawjuha sakhitun anha, tapi suaminya masih marah kepadanya. Marah kenapa? Marah karena tidak mau dilayani. Salatnya tertolak. Tapi ini suami yang memang layak untuk dilayani. Punya urung mabuk panena, tidak termasuk dalam urusan ini. Jadi bertahanlah dengan lidah kita, tahanlah dengan kemaluan untuk tidak melakukan dosa di 2 anggota tubuh ini. Kemudian Allah mengatakan, famani batagha wara'a zahrika faulaika humul aadun. Barang siapa yang berani mencari di luar itu, di luar istri dan di luar budak, maka mereka telah melakukan pelanggaran. Allah marah kepada mereka.